Halo Sobat MSC, balik lagi dengan Narator Magang. Nah, kali ini dan seperti biasa, Narator Magang akan membawakan sebuah alur cerita film yang tentunya masih banyak adegan bercocok tanamnya. Film ini bercerita tentang seorang gadis polos yang baru saja mengenal dunia persangean. Film ini berjudul Yes God Yes. Dari judulnya aja udah membawa kalian ke dunia yang enggak-enggak. Dan bagaimana kelanjutan cerita selanjutnya? Kita langsung aja ke alur ceritanya. Film akan dibuka dengan karakter utama kita, seorang gadis cantik, manis, dan juga polos. Tapi sayangnya gadis ini penuh dengan rasa ingin tahu. Gadis ini bernama Alice. Alice ini bersekolah di sebuah sekolah yang menjunjung tinggi norma kesopanan dan kesusilaan yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya seorang guru BK yang membawa penggaris untuk mengukur tinggi rok gadis-gadis di sana. Tak terkecuali Alice yang terjaring dalam operasi rutin guru BK itu. Above the knee, Dean's office. Now, Why don't you be gift bearer again? Okay, it's like this. Singkat cerita, kelas pun dimulai. Di kelas ini kita akan diperkenalkan seorang guru yang bernama Pak Murphy, yang merupakan guru yang akan mengajari mereka tentang reproduksi. Tapi yang tentu saja diselipkan faktor-faktor agama. Di sini Pak Murphy menjelaskan mengenai kalau laki-laki itu sangat mudah terangsang. Beda dengan wanita yang membutuhkan waktu untuk mencapai kenikmatannya. Kemudian salah satu murid bertanya kepada Pak Murphy, apakah aktivitas memainkan rudal antar benuanya sendiri itu merupakan aktivitas yang diperbolehkan? Pak Murphy menjelaskan kalau hal itu sangat dilarang karena melanggar norma-norma dan adab kesusilaan yang ada. Sedangkan Alice yang mendengarkan penjelasan itu hanya bisa melongo dan melihat. God is always watching. Marriage is against God's plan. Against God's plan. Exactly. So is that what Kemudian setelah jam pelajaran selesai, Alice pun kembali pulang. Saat berada di rumah, Alice langsung makan dan memberikan makan kepada anjingnya. Setelah itu Alice kembali ke kamarnya dan membuka komputer. Tak selang lama, muncul sebuah chat dari orang yang tidak dikenal yang mengirimkan gambar-gambar yang tidak-tidak. Dari sini Alice pun mulai sangat penasaran dan melanjutkan chat dengan orang yang tidak dikenal itu dengan sangat panasnya. Karena mendapatkan sensasi di dalam otaknya, akhirnya Alice mulai memainkan serabi lempit miliknya dan mendapati kalau hal yang dia lakukan sangatlah nikmat. Tak selang lama, ibu Alice pun memanggilnya untuk mengajak makan malam yang membuat Alice panik dan mematikan monitor komputernya. Di keesokan paginya, Alice tampak sangat menyesal setelah mengobok-ngobok serabi lempitnya. Jadi dia memutuskan untuk melakukan pengakuan dosa kepada pastor dan sekaligus gurunya. Di sini Alice mengakui semua dosanya, termasuk dosa yang telah membentak ayahnya dan lupa memberikan makan anjingnya. Tapi sayangnya Alice masih belum berani mengatakan tentang dosa yang dia lakukan dengan cara memainkan serabi lempitnya. Beberapa hari pun berlalu. Terlihat Alice akan menuju sebuah camp perkemahan. Dan di sini Alice melihat seorang pria yang sangat tampan yang tangannya dipenuhi dengan bulu-bulu. Ya, hal ini membuat si Alice ini terlihat sangean. Dari sini baru diketahui kalau si Alice ini memang suka pria yang kekar dan berbulu-bulu. Dan acara camp itu pun dimulai. Dan terlihat di sini Alice sangat senang karena satu tim dengan pria tampan itu. Kemudian saat makan siang, terlihat Alice sedang bersama pria itu untuk mengambil beberapa makanan. Tapi saat diajak ngobrol, Alice malah hanya memandangi bulu-bulu di tangan pria itu dan tidak fokus dengan obrolan mereka. Hey, Hey, some sour cream too, please. oh yeah. Thank you.
Di keesokan paginya, Alice mendapatkan kabar kalau dia sudah menjadi gosip di kalangan siswa-siswa di sekolahnya karena sudah melakukan hal yang enggak-enggak dengan teman sekelasnya. Yang tentu saja hal ini dibantah langsung oleh Alice karena yang dia lakukan kemarin hanya mengambil susu. Tapi sayangnya berita sudah menyebar dengan begitu cepat, bahkan sampai ke telinga para guru, yang membuat Alice, yang selama ini dianggap menjadi gadis baik, harus digantikan saat memberikan persembahan. Yang tentu saja hal ini membuat Alice menjadi sangat terpukul. Kemudian setelah itu Alice langsung menemui Pak Murphy untuk menenangkan diri dan melakukan pengakuan dosa. Siapa tahu karena jarang melakukan pengakuan dosa, ini merupakan karma yang dialami oleh Alice. Beberapa waktu pun berlalu, terlihat Alice dan teman-temannya akan melakukan sebuah camp perkemahan. Begitu sampai di sana, Alice langsung ditemui oleh para guru dan seniornya. Dan terlihat di sini, Alice sangat tertarik dengan salah satu seniornya yang memiliki banyak bulu di tangannya. Di sini terlihat Alice tidak bisa melepaskan pandangannya dan terus melihat bulu-bulu itu sambil membayangkan memegang tangan dari seniornya. Di keesokan paginya saat acara camp dimulai, di sini Alice berpura-pura terjatuh agar mendapatkan perhatian dari seniornya. Dan benar saja, strategi Alice ini pun berhasil. Alice langsung dekat dan dibopong oleh senior tampannya itu. I mean, you can come too, of course. Oh my God! Are you okay? Just don't move. Tapi tidak sengaja handphone Alice pun berbunyi yang membuat para seniornya mendengarnya. Hal ini jelas sangat dilarang dan Alice dibawa ke depan Pak Murphy. Dan Pak Murphy menghukum Alice untuk melakukan bersih-bersih sampai camp ini berakhir. Saat sedang melakukan bersih-bersih, Alice tidak sengaja masuk ke ruangan Pak Murphy yang komputernya sedang menyala. Entah apa yang merasuki Alice mulai memainkan komputer itu dan melanjutkan chat panas dengan pria yang tidak dia kenal. Tapi saat akan melakukan chat itu, tiba-tiba Pak Murphy datang yang membuat Alice kaget dan kabur tanpa mematikan komputer itu. Yang tentu saja hal ini membuat Pak Murphy menjadi sangat marah. Tapi beruntungnya Alice tidak ketahuan. In an online chat of the theme of this retreat, I hope that whomever. Setelah itu Alice melakukan kegiatannya bersih-bersih tempat itu lagi. Saat melakukan bersih-bersih, Alice tidak sengaja melihat pasangan yang sedang melakukan pengenceritan yang tentu saja membuat si Alice ini jadi sangean. Lalu Alice mulai menggesekkan tongkat pel-pelan itu ke serabi lempitnya. Tapi sayangnya harus berakhir gara-gara ada seorang nenek-nenek yang datang. Kemudian Alice menemui sahabatnya dan mengatakan kalau pacarnya telah melakukan pengenceritan dan perselingkuhan. Tapi sayangnya Alice tidak mendapatkan kepercayaan itu karena Alice dianggap sudah terlalu kotor dan juga bejat oleh teman-temannya. Padahal yang dikatakan Alice itu adalah benar. Okay. I don't want to make her wait. Kemudian Alice melanjutkan bersih-bersihnya. Di saat ini dia kembali ke ruangan Pak Murphy dan dengan sengaja meletakkan gelang milik pacar sahabatnya. Yang mana di sini Alice sengaja melakukan itu untuk melakukan balas dendam karena pacar sahabatnya sudah menyakiti satu-satunya sahabat miliknya. Tapi sebelum dia bisa keluar dari ruangan itu, tiba-tiba Pak Murphy datang. Yang lebih mengejutkan, Pak Murphy ternyata menonton video pengenceritan sambil menggosok-gosok rudal antar benuanya. Yang tentu saja Alice menjadi sangat shock dan kaget.
dan pergi dari ruangan itu dan lalu menemui senior tampan yang dia kagumi. Setelah itu Alice entah apa yang merasuki dia, tiba-tiba Alice langsung mencium seniornya. Dan di sini mereka berdua hampir saja melakukan pengenceritan. Tapi sayangnya si seniornya ini masih sangat kuat iman atau mungkin goblok ya. Jadi sebelum kebablasan, seniornya pun langsung pergi meninggalkan Alice yang sudah serabi lembutnya ingin sekali dicangkuk. What are you doing? Di keesokan paginya terlihat pacarnya si sahabatnya Alice ini dipanggil ke kantor oleh Pak Murphy. Karena dia sudah tahu siapa yang memainkan komputernya. Padahal itu hanyalah sebuah fitnah dari Alice. Tapi ternyata muncul sebuah kebenaran baru bahwa pacarnya merupakan seorang gay. Jadi Pak Murphy langsung menghukum pacar sahabat Alice ini. Dan di saat yang bersamaan hubungan Alice dan sahabatnya pun membaik. Dan di hari terakhir camp itu, terlihat mereka berdua sudah akrab seperti sebelumnya. Dan camp itu pun berakhir. Sesampainya di rumah, Alice melakukan aktivitasnya seperti biasa. Habis pulang sekolah, memberi makan anjingnya, dan menonton film. Tapi ada yang baru. Di saat film Titanic di adegan di dalam mobil, Alice selalu mengulangnya sambil mengobok-obok serabi lempit miliknya. Dan film pun berakhir dan tamat. Nah, itu tadi adalah alur ceritanya. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita kali ini. Ya, segitu dulu. Maaf ya lama nggak upload, ada banyak sekali kegiatan di luar. Jadi mulai sekarang mungkin akan diefektifkan lagi. Ya, semoga aja. Ya, itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, request film juga bisa. Thank you for watching. See you next video. Ciao.